memuji Tuhan dengan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat sore hari ini Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul bersama, kami bisa berseru memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan, kami bisa bernafas, dan semuanya itu bukan karena kuatnya kami, hanya belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Beserta dengan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami. Segala kuasa si jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai nas firman Tuhan atau yang menjadi rema bagi kita pada sore hari ini, terkutip dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Sekali lagi, Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Beginilah firman Tuhan, mari kita mendengarkannya. Di atas perikop, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Terakhir ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini. Kita masih bisa diberi nafas, kita masih bisa berseru memuliakan nama Tuhan, dan pada saat ini kita bisa mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini ialah ditulis oleh seorang rasul Tuhan, yaitu Paulus, kira-kira pada tahun 64 sampai 66 Masehi, dan ditunjukkan kepada seorang pembantu muda, yaitu yang bernama Titus, dengan tujuan supaya mengajarkan pengajaran yang benar akan kehidupan yang benar dan kebajikan oleh anugerah Allah. Sebagai tema bagi kita pada sore hari ini, percaya dan membuahkannya. Sekali lagi, percaya dan membuahkannya. Saudara-saudari, ada dua garis besar pada pasal kedua ini, di mana pada ayat 1 sampai 10 yaitu menerapkan kebajikan atau kewajiban kehidupan orang percaya. Sedangkan pada ayat pembahasan kita pada hari ini, yaitu pada ayat 11 sampai 15, yaitu menerapkan tentang efek dari anugerah keselamatan. Paulus menulis surat ini kepada Titus dengan tujuan untuk memberitakan, menasihatkan, dan meyakinkan semua orang bahwa meyakinkan semua orang untuk melakukan yang namanya kebajikan, atau dalam hal ini melakukan kebaikan. Memang kita perlu tahu, dan saya rasa kita tahu bahwa kebaikan itu tidak menjamin keselamatan. Sama sekali tidak menjamin keselamatan ketika kita melakukan yang namanya kebaikan. Karena kita tahu
bahwa dasar atau fondasi keselamatannya itu iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, untuk apa firman Tuhan mengajarkan kita melakukan yang namanya kebaikan atau kebajikan? Sedangkan yang menjadi dasar kehidupan atau dasar keselamatan kita sudah tahu yaitu iman. Lalu apa hubungannya? Saudara-saudari, ketika kita percaya, kita tidak hanya sekedar percaya, namun kita harus menerapkan kepercayaan kita itu melalui penerapan di setiap hari kita. Sebab iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa membaca nanti pada Yakobus pasal 20 ayat 20 dan juga pada ayat yang 26. Artinya kedua hal ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi saudara-saudari, seterusnya pada ayat yang kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ini sudah lain lagi. Tadi kita tahu bahwa yang menjamin keselamatan adalah iman atau kepercayaan kita. Namun mengapa lagi di ayat ini menyatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia? Hal ini sudah nyata saudara-saudari atau sudah terjadi, di mana kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Ada amin? Amin. Untuk itu firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita supaya kita yakin dan percaya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib telah nyata dan telah terjadi. Untuk itu apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Pertama, kita percaya. Kita percaya bahwa hal itu telah terjadi. Kedua, kita membuahkannya sesuai pada tema tadi, percaya dan membuahkannya. Kita menerapkan, mulai dari melakukan kebajikan-kebajikan dalam hal ini berbuat baik. Yang pertama, kita harus meninggalkan sesuai dengan firman Tuhan yang namanya kefasikan, keinginan duniawi. Hal itu tidak perlu saya jelaskan. Saya rasa kita sudah tahu apa hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Namun yang dia ajak pada kita pada sore hari ini, supaya kita hidup dalam bijaksana, kita hidup dalam keadilan, dan kita hidup dalam kesalehan atau beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudari, tujuan kita melakukan ini bukan lagi untuk apa yang lain-lain, melainkan tujuan kita melakukan ini yaitu untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudara-saudari, intinya bagi kita, pertama, kita tetap bersyukur oleh anugerah keselamatan dari Allah. Kita tetap bersyukur oleh anugerah Tuhan yang telah nyata di dalam kita. Kedua, kita percaya bahwa Yesus Kristus memang telah mati bagi kita untuk menebus kita sebagai manusia dari dosa. Dan ketiga, kita menerapkannya atau membuahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab di dalam Galatia pasal 6 ayat 9, di sana berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila telah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa yang kita tabur, yakin dan percaya akan kita tuai. Amin. Amin. Saudara-saudari, sebagai penutup firman Tuhan, satu ajakan bagi kita. Pada ayat terakhir, di sana ia berkata, beritakanlah semua, beritakanlah itu, nasihatkanlah, dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ini adalah perkataan Paulus kepada Titus yang meminta Titus supaya tidak merasa rendah, tidak merasa masih muda, melainkan ia mengajak supaya tetap memberitakan, menasihatkan dan meyakinkan firman Tuhan. Tepat pada sore hari ini kita sebagai muda-mudi generasi penerus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, dan marilah kita terus menggali, mencari lagi firman Tuhan yang menjadi rima bagi kita, yang menjadi suluh bagi kita di setiap hidup kita selama kita masih di dunia ini. Kita beritakan, kita nasihatkan, kita yakinkan semua orang bahwa firman Tuhan itu benar-benar menjadi dasar bagi kehidupan kita selama kita masih di dunia ini. Akhir
kata bagi kita, satu kalimat buat kita. Saya dapat karena saya mau, saya bisa karena saya mulai. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan indah kami bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajari kami Tuhan untuk kami, supaya kami selalu melakukan kebajikan, supaya kami melakukan yang namanya kebaikan Tuhan, di mana kematian-Mu di atas kayu salib itu sangat berarti bagi kami. Dan buatlah kami Tuhan supaya lebih percaya, sehingga Tuhan kehidupan kami di dunia ini tidak sia-sia. Kiranya kami mempersiapkan kehidupan kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami akan mengakhiri ibadah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Bapa, terima kasih. Oh.